Engkau selalu ada dan menyertai hidup kami. Kami bersyukur dan bersuka cita buat pagi ini Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, kami boleh ada bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini. Dan kami hadir di tempat ini bukan karena satu kebiasaan rutinitas yang kami lakukan di hari Minggu Tuhan. Tapi kami rindu untuk kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Melalui pujian penyembahan kami. Melalui persekutuan saudara seiman. Terlebih melalui kebenaran firman. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk firman. Biarlah firman-Mu memerdekakan setiap hati dan pikiran kami. Kami percaya ketika hati dan pikiran kami dimerdekakan, maka hidup kami akan diubahkan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita kedatangan tamu saudara ya, dari jauh ya. Teji saya ini dari Palopo. Wah, kita beri tepuk tangan ya, ini Teji ya. Ya. Saya selalu bilang Teji kayaknya kok tetap cantik ya. Masih mudanya pasti sangat cantik saudara ya. Dan juga II saya, Om saya saudara ya. Dari Jakarta, kita beri tepuk tangan ya Pak Mulang. Dan yang tidak kalah hebatnya hari ini, sepupu saya Vicky, Dr. Vicky dan Sandi, kita beri tepuk tangan. Luar biasa. Ya, saudara ya Pak Simbolon, ya welcome Pak. Ya, saya selalu berdoa supaya Bapak bisa selalu hadir. Ya, haleluya. Amin. Ya, saudara beliau ini kerjanya jauh. Ya, kebetulan lagi boleh pulang dan hari ini bisa bersama-sama dengan kita. Ya, saudara yang saya kasihi, hari ini saya percaya bahwa kita datang bukan hanya sebatas rutinitas yang kita lakukan setiap hari Minggu, saudara. Ya, tetapi kita datang untuk boleh kembali belajar dan diingatkan firman Tuhan tentang satu kebenaran saudara. Yang dimana selalu kita ingat saudaraku di dalam kepala kita saudara ya. Kita tahu itu, tapi kadang-kadang ini bisa hilang di dalam hati kita. Apa itu saudara? Allah menyertai umatnya. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, kita tema setahun ini berjalan di dalam perjanjian Allah, saudara. Ya, di bulan Januari sudah banyak yang saya bahas tentang pondasi dasar kita untuk kita bisa berjalan di dalam perjanjian Allah, saudara. Kita juga sudah belajar tentang janji berkat rohani. Nah, hari ini kita akan belajar tentang janji penyertaan Allah, saudara. Nah, saudara, kata menyertai di sini bukan sekedar Tuhan menyertai kita dalam keadaan kita baik-baik saja. Bukan saja Tuhan menyertai saya dan saudara kalau dompet kita lagi penuh. Haleluya. Ya, amin. Ya. Dia menyertai kita bukan sekedar saudaraku kalau doa kita langsung dijawab, saudara. Tetapi Allah menyertai saya dan saudara setiap waktu dalam segala keadaan, dalam segala situasi, saudara. Kenapa? Karena ini bukan janji manusia.
Ini bukan janji pendeta, ini bukan janji gereja saudaraku, tetapi ini merupakan janji Allah yang berkuasa, Allah yang hidup di dalam saya dan saudara. Nah saudaraku, karena di tengah dunia ini penuh dengan ketidakpastian saudara. Ya, oleh sebab itu ketakutan manusia hari-hari ini bukan sekedar gak punya uang. Ketakutan manusia hari ini bukanlah saudaraku karena mereka punya masalah dalam keluarga. Bukan juga penyakit saudaraku, bukan juga masa depan yang belum jelas. Tetapi yang paling ditakutkan oleh manusia hari-hari ini yaitu merasa sendirian. Coba tanya kiri kanannya, kamu merasa sendirian hari-hari ini? Karena ada banyak orang saudara, sekalipun dia sudah berumah tangga, dia sudah punya suami, dia punya istri, dia punya anak. Tetapi dia merasa sendirian. Ada banyak orang saudaraku rajin beribadah, datang ke gereja saudara. Tetapi dia merasa sendirian. Bahkan ada orang yang saya temukan dia aktif di dalam pelayanan. Tapi selalu merasa sendirian. Kenapa banyak orang bunuh diri? Karena merasa sendiri. Karena merasa kesendirian. Ini yang ditakutkan oleh banyak orang hari-hari ini, saudara. Merasa kesepian di tengah keramaian. Saudaraku, hari ini saya ingin berkata kepada saudara, ada banyak orang yang datang ke gereja dengan senyum, bisa berkata shalom, kalau ditanya apa kabar, puji Tuhan baik. Tapi setelah pulang dari gereja sebetulnya hatinya kosong. Datang bersama-sama dengan orang yang begitu ramai, tetapi kembali kepada dalam hidupnya dia bergumul sendirian. Tapi firman Tuhan hari ini saudara, menegaskan satu hal kepada saya dan saudara. Alkitab mengatakan saudaraku, engkau tidak pernah ditinggalkan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, saya ingin mengajak kita membaca Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ya, Sisil boleh ditampilkan ayatnya. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Kalau saudara kurang bisa lihat di slide ini, saudara bisa baca di Alkitab saudara. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku kali tidak akan meninggalkan kau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah saudara, perhatikan ini baik-baik. Firman Tuhan ini saudara, ditulis bukan kepada orang yang tidak percaya. Tapi ayat ini, surat Ibrani ini, ditulis kepada orang yang percaya kepada Yesus. Artinya apa saudara? Artinya sekalipun orang percaya ternyata bisa takut. Sekalipun orang yang percaya kepada Yesus saudaraku ternyata bisa cemas. Orang yang percaya pun bisa merasa ditinggalkan, merasa sendiri. Dan itu sangat manusiawi saudara. Tapi Tuhan berkata dengan sangat jelas, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Nah saudara, dalam bahasa
bahasa aslinya kalimat ini memakai 5 kali penegasan negatif. Yang artinya kira-kira begini saudara. Aku tidak, dan tidak pernah meninggalkan aku. Saudara, artinya apa? Sedetik pun Tuhan selalu ada. Tidak pernah meninggalkan kau. Setengah detik pun dia tidak pernah meninggalkan kau. Karena bahasa aslinya bilang begitu. Aku tidak, dan akan tidak meninggalkan. Ini adalah satu kata penegasan yang memberikan sebuah jaminan kepada orang yang percaya. Bahwa Tuhan kita sekalipun tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Suamimu boleh meninggalkanmu. Istrimu boleh meninggalkanmu. Mungkin keluargamu meninggalkanmu. Di sekitarmu tidak ada yang peduli kepada engkau. Ada seseorang yang kau harapkan untuk peduli kepadamu. Ternyata dia juga meninggalkan kau. Tapi dengar, ada satu pribadi yang selalu setia dalam hidupmu. Apapun keadaanmu, bagaimanapun situasi hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yaitu siapa? Yesus. Ini artinya apa, saudara? Ini pengertiannya, ini adalah sumpah ilahi, saudara. Saudara, penyertaan Allah bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Penyertaan Tuhan bukan berarti, saudara, kehidupan kita tanpa pergumulan. Tapi penyertaan Tuhan itu, pengertiannya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Engkau masih bisa punya masalah, kau punya pergumulan, dan sampai hari ini doamu belum dijawab. Dengar baik-baik, ada satu hal yang Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Ada banyak orang berpikir penyertaan Tuhan itu berarti saya nggak punya masalah. Kata siapa? Saya sudah berkali-kali bicara kepada saudara. Penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita nggak punya pergumulan. Penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita nggak punya masalah. Tapi penyertaan Tuhan itu kita nggak pernah ditinggalkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Jadi masalah boleh datang, saudara. Tekanan boleh menekan. Lembah kekelaman boleh kita lalui. Tapi dia berkata, aku hadir, aku ada. Dan selama Tuhan hadir, selama Tuhan ada, takut tidak berkuasa atas hidupmu. Kekhawatiran tidak berkuasa atas hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam hidupmu. Jangan pernah izinkan suatu putus asa itu berdaulat dalam hidupmu. Jangan pernah izinkan ketakutan itu menguasai hidupmu. Kekhawatiran, kecemasan menguasai hidupmu, saudara. Kenapa? Karena dia selalu ada dalam hidup. Janji penyertaan Allah bukan perasaan penyertaan. Bukan asumsi penyertaan. Tapi janji penyertaan. Nah, apa itu penyertaan Allah, saudara, yang sejati? Mari kita akan melihat kembali firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Seperti biasa Pak Arwan boleh bacakan Mazmur 23 ayat 4, Pak Arwan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara perhatikan. Apa yang Daud katakan, saudara? Daud tidak berkata jika aku ada dalam apa? Lembah kekelaman. Tidak. Tapi Daud berkata, sekalipun aku dalam apa?
lembah kekelaman. Jadi lembah kekelaman itu bukan kemungkinan. Tapi lembah kekelaman itu adalah kenyataan hidup. Kok nggak ada yang amin, saudara? Halo? Kasih tahu sebelahmu, sekalipun bilang, kamu percaya kepada Yesus, kamu tetap masuk lembah. Haleluya. Haleluya. Karena Daud berkata sekalipun. Jadi ini bukan kemungkinan. Oh, mungkin saja kalau saya dalam lembah kekelaman. Dengar baik-baik saku, lembah kekelaman itu pasti kita hadapi. Dan kita akan masuk di dalamnya, saudara. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, Daud katakan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Lembah kekelaman itu apa? Ya bisa saja lembah kekelamanmu itu penyakitmu yang belum sembuh sampai hari ini. Lembah kekelaman itu apa? Krisis ekonomi. Sama sekali di dompetmu nggak ada uang. Saya mengalami ini, saudara, berkali-kali, bahkan sampai hari ini. Saya cek rekening kosong, dompet kosong, berkali-kali. Ya. Tapi banyak orang berpikir, wah Pak Pendeta Ferdinand banyak uang, lihat tampangnya aja, saudara. Ya. Tapi saudara, kalau ditanya, apakah Bapak punya uang? Enggak ada. Tapi selalu saya jawab sama orang. Pendeta itu enggak punya uang, tapi banyak berkat. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Ya. Makanya saya selalu bilang, tepat pada waktunya selalu saya pakai merek Casio. Apa itu Casio? Kasih orang. Jam tangan Casio, semua serba Casio, saudara. Ya. Tapi saya percaya, orang itu digerakkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Berkali-kali saya mengalami krisis ekonomi. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Saya percaya demikian juga dengan saudara. Jadi jangan selalu berpikir, oh saya percaya Yesus berarti nggak ada lembah. Puji Tuhan. Enggak, saudara. Lembah itu bukan kemungkinan, tapi itulah kenyataan hidupmu. Pergumulan itu bukan kemungkinan, itu kenyataan hidupmu, saudara. Mungkin keluarga kita retak hari-hari ini. Pelayanan kita merasa kita lelah. Bahkan doa kita mungkin rasanya nggak dijawab-jawab oleh Tuhan. Tapi Daud katakan, aku tidak takut karena engkau besertaku. Haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Katakan bersama-sama dengan saya, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Katakan amin. Jadi saudaraku dengar baik-baik, penyertaan Allah bukan melenyapkan lembah, tetapi saudaraku Tuhan mengubah cara kita melewati lembah itu sehingga kita mampu menghadapinya dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Cara Tuhan bukan melenyapkan lembah, tapi Dia mengubah cara kita untuk melewati lembah itu sehingga kita bisa keluar dan kita menang. Jangan selalu berpikir, oh Tuhan, lenyapkan lembah ini. Enggak. Tuhan bilang, aku akan memberikan kau cara masuk bagaimana kau keluar. Aku akan berikan hikmat sehingga kau mampu, kau bisa menghadapinya. Dan kau keluar dari lembah itu. Dan kau menjadi pemenang. Itu iman yang sejati. Itu kekristenan yang sejati, saudara. Jadi saudaraku, Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang apa? Menghibur aku.
Nah saudara, gada dan tongkat ini bukan alat hiburan yang lembut. Ya, gada dan tongkat ini adalah sebuah alat yang melindungi kita dari musuh. Bahkan mengoreksi arah kita. Ya, dia akan saudaraku menuntun kita ke arah yang benar, ke jalan yang benar saudara. Jadi ini gada dan tongkat ini tujuannya apa? Menarik domba yang hampir jatuh. Ya, kalau domba itu misalnya saudaraku dia mau jatuh ke jurang, maka tongkat dan gada itu akan mengiring dia. Hei, kamu salah jalan. Kamu harus ke kiri. Hei, kata gembalanya, kamu harusnya jangan di sini. Kamu harus ke sana. Hei, itu bahaya. Kamu harus ke sini. Jadi itu saudaraku, jadi gada dan tongkat itu bukan alat penghiburan, tapi itu mengarahkan jalan kita. Dia akan menuntun kita saudaraku. Artinya apa? Penyertaan Allah bukan hanya menenangkan. Tapi juga penyertaan Allah itu apa? Menjaga kita dan juga mengarahkan hidup kita. Bukan hanya sekedar tenang hati kita. Tapi penyertaan Tuhan itu apa saudaraku? Dia akan mengarahkan dan juga bahkan menjaga kita. Kadang Tuhan menenangkan kita, kadang Tuhan menegur kita, kadang Tuhan menarik kita kembali ke jalan yang benar. Makanya saya percaya, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah tersesat. Karena ada penyertaan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Nah, kalau Daud berani berkata aku tidak takut di lembah kekelaman, maka pertanyaan sekarang, apa dasar keyakinan kita hari ini? Mari kita lihat janji Allah yang dinyatakan secara langsung dan tegas kepada umatnya saudara. Next, bisa kita lihat, ya. Saudara, di mana kita bisa lihat bahwa Ibrani yang kita baca tadi, ya, ini ayat ini saudaraku bukan lahir dari ruang yang nyaman, tapi dari konteks tekanan. Konteks jemaat sedang mengalami penderitaan, jemaat sedang mengalami ketidakpastian saudara. Jadi kitab Ibrani ini ditulis untuk jemaat yang kehilangan harta. Mereka sedang mengalami penganiayaan saudaraku. Bahkan mereka sedang tergoda untuk mereka mundur dari iman mereka. Dan di tengah kondisi seperti itu, saudara, Tuhan tidak berkata aku akan membuat hidupmu lebih mudah. Tidak. Dan Tuhan juga tidak berkata aku akan membuat hidupmu lebih gampang lagi. Tidak. Tapi Tuhan berkata sesuatu yang lebih dalam. Yaitu Tuhan katakan aku tidak pernah meninggalkan engkau. Apa yang dikatakan dalam keadaan situasi seperti itu? Aku tidak pernah meninggalkan. Situasi mereka sedang apa? Menderita. Situasi mereka sedang apa? Aniaya. Situasi jemaat pada waktu itu saudaraku sedang mengalami apa? Sedang mengalami kehilangan harta. Ada banyak penderitaan yang dialami. Dan Tuhan tidak bilang aku akan lenyapkan penderitaanmu. Tuhan gak bilang aku akan lenyapkan kesusahanmu. Tuhan tidak bilang hartamu yang hilang akan kukembalikan kepadamu. Tapi yang Tuhan katakan apa? Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Kita punya konsep pandangan Kristen yang sering kali keliru. Kita berharap kalau harta kita hilang diganti sama Tuhan. Ya. Kita berharap saudaraku lembah kita, persoalan, pergumulan kita yang belum dijawab-jawab dihilangkan oleh Tuhan. Itu pemahaman yang keliru. Karena pemahaman Kristen yang sejati saudara. Lebih dari sekedar itu. Situasi dan keadaanmu seperti apapun, satu kebenaran yang paling penting dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Itu jauh lebih penting, saudara. Jadi saudara, bagaimana janji penyertaan Allah bekerja dalam kehidupan umatnya? Nah saudara, kita sering mendengar kata
Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi pertanyaan hari ini bukan sekedar apakah kita percaya dengan ayat ini, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi pertanyaan adalah bagaimana janji Allah, penyertaan Tuhan itu bekerja secara nyata dalam hidup kita. Itu yang penting. Bukan sekedar kita percaya kepada janjinya, tapi bagaimana janjinya itu bekerja real, nyata dalam hidup saya dan saudara. Karena ada banyak orang yang tahu ayat ini kok. Oh, aku percaya Tuhan menyertai aku. Aku percaya Tuhan tidak meninggalkanku. Aku percaya penyakitku akan disembuhkan. Tetapi pada kenyataannya, pada faktanya, masih banyak orang Kristen yang takut. Banyak orang Kristen yang masih khawatir. Banyak orang Kristen yang masih rasa sendirian. Banyak orang masih banyak gelisah menghadapi masalah dan pergumulannya. Itu penyataannya. Tapi kalau ditanya apakah kau percaya ayat ini? Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Tuhan menyertaimu. Amin. Percaya. Tapi faktanya kita masih khawatir. Kita masih gelisah. Saudara. Nah makanya bagaimana penyertaan Allah itu bisa kita alami. Sehingga itu menopang iman kita. Terima kasih Bu. Yang dimana dikatakan Ibrani 13 tadi dikatakan aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Nah bagaimana itu menjadi real, terwujud dalam kehidupan kita, bekerja dalam hidup kita. Yang pertama saudara, kita akan belajar tentang Allah menyertai dengan kehadiran yang nyata saudara. Mari kita lihat kembali Ibrani 13 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan apa? Meninggalkan engkau. Jadi tadi saya sudah singgung dalam bahasa aslinya ada 5 kali penekanan. Aku tidak, aku tidak. Aku tidak, aku tidak, dan tidak. Ini satu garansi penekanan yang luar biasa buat kita saudara. Penyertaan Tuhan artinya apa? Bukan tergantung situasi kita. Bukan tergantung keadaan kita. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Tuhan selalu hadir dalam hidup saya dan saudara. Coba kita lihat Yesaya 41 ayat 10. Pak Arwan boleh baca Pak. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Nah, saudara perhatikan. Ayat ini berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan apa? Menolong engkau. Aku akan apa? Dengan apa? Dengan tangan saudara. Ini artinya apa? Kehadiran Tuhan dalam hidupmu akan mengusir rasa ketakutan dan kekhawatiran. Katakan amin. Kehadiran Allah dalam hidupmu saudara akan membawa kemenangan dalam hidupmu. Karena Allah meneguhkan yang lemah. Allah menolong yang lemah. Sehingga situasi seberat apapun, keadaan seperti apapun, kita tetap memiliki damai, sejahtera, dan sukacita. Kalau saudara bertanya, Pak Pendeta pernah takut? Saya mau jawab,
Pernah. Pak Pendeta pernah rasa khawatir? Pernah. Tapi ketika saya menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup saya, rasa takut dan kekhawatiran itu lenyap dalam sekejap. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Jadi yang pertama kau harus menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Nah, kenapa banyak kita selalu dikuasai oleh ketakutan? Kita dikuasai dengan rasa kecemasan dan kekhawatiran. Karena yang kita rasakan hadiratnya masalah kita, hadiratnya penyakit kita. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Saya percaya bahwa kehadiran Tuhan itu real dalam hidup saudara. Saya percaya bahwa Tuhan itu hadir dalam hidupmu dalam segala situasi. Amin. Itu yang harus kau miliki. Kau harus sadar bahwa Dia hadir dalam hidupmu setiap waktu. Dimanapun kau berada, Dia ada. Kemanapun kau pergi, Dia ada. Dia selalu ada dalam hidupmu. Dia selalu hadir dalam hidupmu. Coba lagi Pak Arwan, Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai kepada apa? Nah sekarang pertanyaannya saudara, ini kan jaminan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya hari-hari ini pertanyaannya, apa yang jadi fokus dalam hidupmu? Apakah masalahmu, pergumulanmu, atau situasimu? Kalau engkau selalu fokus kepada masalah, pergumulan dalam hidupmu, kau tidak akan pernah mewujudkan janji Tuhan itu bisa bekerja dalam hidupmu. Tapi ketika engkau menyadari kehadiran Tuhan dan selalu fokus kepada Tuhan, maka janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita akan bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Katakan sebelah kiri kanannya, sadarilah Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Ya. Jadi hidup dengan kesadaran akan penyertaan Allah, saudara. Yang membuat kita akhirnya kita tidak pernah panik, kita tidak pernah dikuasai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mari kita lihat Mazmur 46 ayat yang kedua. Pak Arwan boleh baca Mazmur 46 ayat 2. Slide berikutnya, Sil. Iya, Mazmur 46 ayat 2, Pak Arwan. Allah itu tempat kita berlindung, ya. Silakan Pak Arwan. Bukan, Mazmur ya. 46 Ayat 2. ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apa yang dikatakan? Sangat terbukti. Haleluya. Siapa yang berkatakan gini? Pemasmur. Daud ngalamin apa? Banyak sekali yang dialami, saudara. Dia pernah direndahkan, dia pernah tidak dianggap, saudara. Bahkan dia jadi buronan, dikejar, saudara. Tapi pemazmur berkata, pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Katakan amin. Jadi kalau engkau ingin merasakan pertolongan Tuhan terbukti dalam hidupmu, maka engkau harus menyadari senantiasa bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Bagaimana mungkin pertolongan Tuhan itu terbukti dalam hidupmu kalau fokusmu kepada masalahmu, fokusmu kepada pergumulanmu, fokusmu kepada saudaraku persoalan, krisismu, masalah keluargamu. Maka saya mau beritahu kepada saudara, pertolongan itu tidak akan datang dalam hidupmu. Tapi ketika engkau fokus kepada kehadiran Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan terbukti dalam hidup saudara. Mari kita ubah fokus kita. Bukan kepada masalah, persoalan. Tapi kepada apa? Kehadiran Tuhan. Amin.
Nah yang kedua, berikutnya saudara. Poin yang kedua adalah Allah menyertai di tengah ancaman nyata saudara. Ibrani 13 ayat yang ke-6 yang kita baca tadi dikatakan. Tidak ada ancaman, bukan demikian saudaraku. Tapi Ibrani berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Artinya apa? Artinya ancaman itu nyata. Ancaman itu saudaraku itu betul-betul ada. Tekanan itu betul-betul ada. Masalah itu bukan ilusi. Pergumulan itu bukan ilusi. Itu real, itu ada. Tapi saudaraku, penyertaan Tuhan lebih nyata daripada ancaman manusia. Penyertaan Tuhan lebih nyata daripada tekanan yang kau hadapi. Kesulitan yang kau hadapi. Itu nyata, itu benar. Kau sedang banyak masalah. Yes, engkau benar, kau sedang bergumul. Ya, kita tidak pungkiri itu. Tapi ada yang lebih real, lebih nyata. Yaitu apa? Penyertaan Tuhan. Makanya dikatakan, aku tidak takut. Jadi penyertaan Tuhan lebih nyata dari segala tekanan yang kau hadapi. Coba kita lihat. Mazmur 118 ayat yang ke-6. Coba Parwan, Mazmur 118 ayat yang ke-6. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan apa? Aku tidak akan apa? Apakah yang dapat dilakukan manusia? Kenapa Mazmur katakan gini? Bukan karena musuhnya terlalu kecil. Bukan karena masalahnya terlalu kecil. Masalahnya besar. Musuhnya besar. Tetapi Tuhan yang lebih besar lagi. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Sehingga pemazmur berkata, aku nggak takut. Apa yang bisa dibuat oleh manusia terhadap aku. Bukan ancamannya itu saudaraku terlalu kecil. Bukan. Itu besar ancamannya. Tapi Tuhan lebih besar dari itu. Coba lihat lagi. Parwan. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah saudara perhatikan. Alkitab katakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi ayat ini bukan berarti tidak ada yang melawan. Tetapi ayat ini artinya apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Bukanlah kecelakaan tapi apa? Damai, sejahtera. Dan masa depan yang penuh dengan apa? Harapan. Itu yang harus kita pegang. Musuh ada enggak? Ada. Ancaman ada enggak? Tetapi ayat ini menegaskan tidak ada musuh lawan manapun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Rencana Tuhan itu pasti akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Orang boleh benci kita, orang boleh menghalangi kita, orang boleh aku tidak suka dengan kita, fitnah kita, gosipin kita. Tapi dengar baik-baik, mereka semua tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Berkali-kali orang jelekin Anda, ingin menurunkan Anda, merebut semua yang Anda miliki. Dengar, sebesar apapun kejahatan yang mereka lakukan, satu hal yang engkau harus pahami, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh mereka. Itulah penyertaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah musuh. Di tengah-tengah orang yang membenci kita, saudara. Rencana Tuhan pasti akan terjadi. Amin. Jadi penyertaan Allah, next, mengalahkan rasa takut manusia.
Coba Pak Arwan, 2 Timotius 1 ayat 7. Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Perhatikan saudara. Roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Amin. Roh ketakutan itu berasal dari siapa? Dari setan, dari iblis. Oleh sebab itu saudara, dengar baik-baik. Kalau ada roh Tuhan dalam hidupmu, maka yang dilakukan apa? Dia membangkitkan imanmu. Bukan takut, bukan khawatir, bukan cemas. Karena penyertaan Tuhan itu menghilangkan rasa takut dalam hidup saya dan saudara. Tapi kita boleh menghadapi situasi yang sulit. Boleh masalah kita banyak. Tapi kita tidak dikuasai oleh rasa takut. Karena apa? Karena Allah hadir dalam hidup saya dan saudara. Amin. Berikutnya Pak. Yesaya 43:2. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi waktu kita jalan dalam air, apakah airnya itu dilenyapkan supaya kita tidak tenggelam? Tidak. Ketika kita jalan dalam api, apakah apinya dilenyapkan? Enggak. Tapi apa? Kita masuk dalam air itu, Tuhan menyertai kita. Kita masuk dalam api itu, Tuhan menyertai kita. Artinya apa saudaraku? Kita tidak pernah dibiarkan tenggelam. Kita tidak pernah dibiarkan terbakar. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini luar biasa saudara. Inilah penyertaan Allah yang sejati. Air ada tapi tidak menggelamkan kita saudaraku. Ada api tapi tidak membakar kita. Makanya itu yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ada di mana? Dapur api. Tapi mereka kebakar. Malah justru seperti apa? Ada banyak malaikat seperti ada di dalam apa? Ruangan yang sejuk saudara. Haleluya. Ini bicara tentang apa? Sampai kapanpun memang Tuhan tidak akan melenyapkan lembahmu, tidak melenyapkan api itu. Dan Sadrak, Mesak, Abednego juga tidak berdoa, Tuhan lenyapkan api ini daripada aku. Tidak, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap akan menyembah Tuhan. Haleluya. Sekalipun sampai hari ini doaku belum dijawab, aku tetap melayani Tuhan. Aku tetap mengikut Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Aku tidak takut. Aku tidak khawatir. Jadi jemaat ADCC doanya jangan lagi Tuhan lenyapkan ini semua masalah saya. Tapi katakan Tuhan aku percaya Engkau memampukan saya untuk menghadapi semua pergumulan saya. Dan saya akan menang. Itu iman yang keren. Haleluya. Yang terakhir, ketiga saudara. Penyertaan Allah melahirkan keberanian hidup. Ibrani 13 ayat 6b katakan tadi, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat ditakutkan manusia terhadap aku? Ini bukan kalimat motivator saudara. Motivator di luar di sana berkata, jangan takut ya, jangan khawatir ya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu hebat, kamu begini. Bukan saudara. Tapi ini adalah satu kebenaran, sebuah kalimat yang membuat kita sadar bahwa Tuhan betul-betul hadir dalam hidup kita.
Apa alasan kita tetap berani hidup? Alasan kita tetap berani hidup. Berani melangkah. Karena Tuhan hadir dalam hidupmu. Amen. Bagi saya berani mati itu terlalu kecil, saudara. Tapi orang yang berani hidup dalam situasi yang sulit itu yang luar biasa. Kok gak ada yang amin, saudara? Bilang sebelahmu, berani mati itu biasa. Berani hidup di tengah-tengah situasi yang sulit, banyak hutang, itu yang hebat. Haleluya. Tetap berani hidup. Amin. Kenapa saudara tetap berani hidup? Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara pintar. Kenapa saudara berani melangkah, tetap bertahan, tetap melayani, tetap beriman? Karena saudara yakin penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau banyak uang, tapi karena penyertaan Allah, saudara. Inilah menjadi keberanian kita untuk hidup dan melangkah di dalam Tuhan, saudara. Coba lihat Yosua 1 ayat 9, Pak Arwan. Yosua 1 ayat 9. Iya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini berkata apa? Kuatkan dan teguhkanlah apa? Jangan kecut dan tawar hati. So perhatikan, Tuhan tidak berkata kalau engkau tidak takut, aku akan menyertai engkau. No, saudara. Tapi Tuhan berkata apa? Aku menyertai engkau, sebab itu engkau harus berani. Kau harus tetap kuat. Kau harus tetap apa? Teguh. Jadi bagaimana Tuhan menyertai kita? Kita harus tetap kuat. Haleluya. Kau harus tetap teguh. Haleluya. Kau gak boleh tawar hati. Kau gak boleh putus asa. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta gak tahu pergumulan saya. Pak Pendeta gak ngerti perasaan saya. Pak Pendeta gak tahu apa yang suami saya lakukan. Sekarang ini saya cuma sendirian. Saya rasanya gak kuat lagi. Rasanya saya ingin mati. Dengar baik-baik. Alkitab katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan jadi tawar. Maka Tuhan akan menyertai saudara. Coba lihat lagi Parwan. Ini kisah para rasul 18 ayat 9 sampai 10, Pak Arwan. Kisah para rasul 18 ayat 9 sampai 10. Coba Pak Arwan. Ayat 9 sampai 10. Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Amin. Firman Tuhan katakan jangan takut, ini kepada siapa? Kepada Paulus. Kenapa dikatakan jangan takut? Berarti Paulus sedang mengalami ketakutan. Simpel aja. Ya. Paulus sedang mengalami apa, saudara? Ketakutan, saudara. Tetapi saudara, kita bisa melihat di sini Alkitab katakan kepada Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan apa? Firman dan jangan diam. Nah, akhirnya apa saudara? Yang membuat Paulus tidak takut. Karena apa saudaraku? Karena ada penegasan firman Tuhan kepada Paulus. Dikatakan sebab aku menyertai apa? Engkau. Secara manusia, wajar nggak Paulus takut? Yes, tapi apa yang membuat Paulus berani? Bukan karena dia hebat,
Dia juga manusia biasa, punya rasa khawatir, punya rasa cemas, ada kedagingan dalam hidupnya. Tapi tetap dia memberitakan Injil, dia tetap melayani Tuhan. Bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, tapi karena firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Jadi karena Tuhan yang menyertai, maka kita hidup dengan keberanian iman. Amin. Ya, coba Parwan next. Ya. Next terus Mazmur 27 ayat 1 Parwan. Coba baca Parwan. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Katakan amin. Jadi saudara perhatikan, ayat ini berkata, Tuhan adalah terangku dan apa? Keselamatan. Kepada siapa aku harus? Jangan khawatir engkau dalam kehidupannya masa-masa gelap. Kenapa kita enggak takut? Karena Tuhan adalah terang kita. Amin. Kenapa kita enggak pernah takut? Karena kita sudah diselamatkan. Haleluya. Amin. Jadi karena dia terang kita, dia keselamatan kita. Siapa yang bisa lawan kita? Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Iya saudara. Kita enggak perlu khawatir. Kita harus berani. Amin. Coba ayatnya lagi berikutnya. Parwan, Amsal 29 ayat 25. Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amin. Yang percaya kepada Tuhan apa? Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penutup buat kita semua. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa lembah. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa pergumulan. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya. Haleluya. Amin. Mari kita baca ayat terakhir. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Saya rasa kita baca sama-sama, bisa baca sih. Buka. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia, orang mati di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah tidak berkata bahwa hidup kita akan selalu di puncak gunung. Tidak. Allah tidak berkata saudaraku bahwa kita tidak akan mengalami tekanan. Tidak. Allah tidak berkata bahwa kita tidak akan ada ancaman. Tidak. Tetapi sekalipun kita ada ancaman, sekalipun kita berada di situasi yang gelap apapun, Tuhan hadir dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan
saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah sertaku. Mari kita katakan sejauh langit dari bumi, jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. amin. Penuhi hati kami yang rindu Amin. Rindu-Mu, Yesus, Yesus. sejauh langit, Sejauh langit haleluya, dari bumi, amin. begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Mari kita sama-sama katakan dengan iman. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindunganku. tempat perlindunganku. Katakan saat badai. Saat badai menerpa, Ku takkan takut. Engkau tak akan goyah. Aku takkan takut Tuhan. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Kau serta. Mari kita angkat kedua tangan kita. Katakan sejauh langit. Sejauh langit Haleluya. dari bumi, Begitu besar begitu besarnya kasih-Mu. Amin. penuhi hati kami yang rindu Haleluya. merimba-Mu, Yesus. Sejauh langit. Langit Amin. dari bumi, Haleluya. begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Sukacitaku. sukacitaku. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Amin. kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada begitu banyak pergumulan. Kau ada dalam lembah yang gelap, tapi katakan ku tak takut Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku takkan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, oh. Ya lama sandala lama. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Saudara,
Hari ini Tuhan mau kau jujur dan terbuka di hadapannya. Berapa banyak hari ini, mungkin kita hari-hari ini kau merasa sendirian. Persoalan dan masalah hidupmu kau merasa terlalu berat. Bahkan kau mulai merasa lelah. Bahkan kau dikuasai dengan rasa takut. Dikuasai dengan kecemasan, kekhawatiran dalam hidupmu. Bahkan doamu mungkin sampai hari ini rasanya belum terjawab. Kau masih ada di dalam sebuah kekelaman, saudara. Hidupmu mungkin terasa gelap. Dan kau berkata, aku merasa sendiri dan sepi. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut. Aku tidak pernah meninggalkan kau. Siapapun kau orangnya, saudara, saya ingin berdoa dari tempat ini. Mari kau taruh tanganmu dan letakkan tanganmu di dadamu. Haleluya. Taruh tanganmu, saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dialah kekuatanmu. Dialah Tuhan perlindunganmu, saudara. Bersama Dia, kau tidak takut. Kau tidak khawatir. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Hamba tidak tahu apa yang mereka sedang alami. Tapi satu hal yang hamba percaya, dalam situasi, keadaan, seperti apapun, kau tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan. Kau selalu hadir dalam hidup mereka. Hamba berdoa, biarlah hati mereka tetap kuat. Hati mereka tetap teguh. Walaupun dalam situasi yang sulit, keadaan yang sulit hari-hari ini, Tuhan, kau yang memberikan ketenangan. Sehingga tidak ada rasa panik, rasa takut, kekhawatiran dan kecemasan. Sebab kami tahu ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, roh ketakutan, roh kecemasan, kami cabut di dalam nama Yesus. Keluar dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus. Roh ketakutan, keluar dalam nama Yesus. Roh kekhawatiran, keluar dalam nama Yesus. Dan hamba lepaskan sukacita dan damai sejahtera memerintah dan berkuasa atas hidup jemaat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan setiap kami untuk menghadapi segala situasi dan keadaan. Kami tahu Engkau tidak melenyapkan api supaya kami tidak terbakar. Engkau tidak melenyapkan air supaya kami tidak tenggelam. Tetapi Engkau yang menuntun kami, mengarahkan hidup kami, sehingga kami bisa lepas dari air dan api, Tuhan. Dalam nama Yesus. Kau yang akan mengarahkan kami. Tongkat dan gadamu akan menjadi penghiburan, penolong, kekuatan bagi kami. Sebab Kau adalah gembala yang baik. Terima kasih, Tuhan. Dan hamba percaya hari ini, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, sukacita dan damai sejahtera. Yang terikat Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan dalam
dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dan hari ini kami siap memberi. Biarlah pemberian ini Tuhan untuk kemuliaan. Dan kami percaya apa yang telah kami beri, semuanya akan membangun kerajaan Allah di Borang, di Palembang, dan di sekitarnya. Tuhan berkati pemberian dan persembahan kami. Dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Sebelum duduk, berikan salam kiri kanan minimal 5, katakan jangan